Hai, balik lagi di channel AB17. Di video kali ini kita akan ngomong sedikit santai tapi cukup penting sebenarnya. Tapi sebelumnya gue mau perkenalin diri dulu. Di dalam dunia kreatif, gue menamai diri gue dengan AB17. Di channel YouTube ini, kalian akan banyak mendengar soal Muslim, politik, dan pendidikan. Itu adalah 3 topik utama yang akan dibahas di channel YouTube ini. Dan gue sudah menulis 3 buah buku, My Pieces untuk para pelajar seumur hidup dan Berani Mencintai. Untuk link pemesanan bukunya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Nah, di video kali ini kita akan ngomongin soal topik Muslim. Yang lebih spesifiknya lagi adalah soal bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia ini semaksimal mungkin dengan 4 jalur. Jadi teman-teman, kalau kalian bisa memanfaatkan dunia ini melalui 4 jalur yang akan gue bahas nanti, itu kalian bisa mengkapitalisasi untuk akhirat kalian. Jadi buat kalian yang bilang dunia sementara, akhirat selamanya, pastikan kalian bisa mengkapitalisasi keempat unsur atau keempat jalur ini. Yang pertama gue akan bahas soal apa itu kapitalisasi. Apa yang gue maksud kapitalisasi di video ini. Jadi singkatnya, kapitalisasi yang gue maksud di video ini adalah bagaimana kita memanfaatkan sebanyak-banyaknya, sejadi-jadinya, sebesar-besarnya keempat unsur ini. Layaknya kapitalisme zaman modern yang terkesan rakus, ya. Kita akan rakus mengkapitalisasi 4 jalur ini, 4 unsur ini untuk kepentingan akhirat kita. Menarik ya? Ayo kita langsung bahas. Jadi, untuk kita memanfaatkan dunia ini ada 4 jalur. Yang pertama, tenaga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, jabatan. Yang keempat, ilmu. Nah, setiap dari kita itu bisa memilih salah satu, atau 2, atau 3, atau bahkan keempat jalur ini. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, keempat unsur ini akan batal kita panen di akhirat apabila niat kita salah. Apabila niat kita keliru. Apabila niat kita tidak untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk agama Islam. Jadi siapkan dan luruskan niat kalian dulu. Kalau udah lurus, mari kita lanjut. Yang pertama adalah tenaga. Misal azan. Azan itu butuh tenaga loh. Terutama tenaga untuk suara ya. Walaupun sekarang udah ada mikrofon, udah ada speaker untuk mengeraskan suara, tapi tetap ada suara yang kita keluarkan. Tenaga yang kita keluarkan itu kecil atau besar, itu masalah lain. Tapi ada tenaga di situ. Nah, kita bisa mengkapitalisasi misalkan di project azan ini. Menjadi muazin. Itu dengan azan aja, itu kita bisa memanggil orang untuk sholat. Dan orang-orang yang terpanggil untuk sholat karena azan kita, itu kita bisa mendapatkan pahalanya. Itu baru azan loh. Misalkan tenaga lain adalah mengangkat batu bata dalam proyek pembangunan masjid. Misalkan kita nggak dibayar dan memang niat untuk membantu membangun masjid itu dengan tenaga kita. Entah itu untuk memindahkan batu bata, entah itu untuk mengangkat ember semen, dan lain sebagainya. Itu setiap ada orang yang sholat di situ ketika masjidnya udah jadi, ketika masjidnya sudah selesai direnovasi, kita bisa dapat pahalanya. Bukan dari sholat doang, tapi dari zikir, dari pengajian, dan dari orang yang azan di sana. Lihat bagaimana kita bisa mengkapitalisasi unsur tenaga ini. Itu baru 2 ya, azan dan membangun masjid. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kapitalisasi untuk kita panen di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta. Nah, ini banyak nih orang-orang yang menganggap harta itu tidak dibawa mati. Apakah benar? Salah. Harta bisa dibawa mati apabila kita convert, kita tukar. Misal teman-teman ke Amerika Serikat. Bisakah kita belanja di sana pakai rupiah?
Mungkin bisa aja, tapi kan terbatas. Jadi kita harus convert rupiah kita menjadi dolar Amerika. Baru kita bisa belanja di sana. Sama, bisakah kita belanja dalam tanda kutip di surga? Belanja itu dalam artian kita membeli level di surga. Supaya ketika kita dikubur tidak disiksa. Supaya kita nggak masuk neraka. Itu bisa loh pakai duit. Apabila kita convert, kita ubah itu duit. Kita ubah itu harta dengan cara apa? Kita ganti dengan amal kebaikan. Misal, yang mudah kita ingat adalah sedekah, zakat, infak, dan sebagainya. Iya, senyum juga sedekah, benar. Tapi yang paling umum, sedekah itu kan berupa duit, harta. Nah, harta-harta ini bisa kita convert, bisa kita ubah menjadi mata uang akhirat, yaitu pahala dan ridho Allah. Tapi balik lagi, itu tergantung niat kita. Yang ketiga adalah jabatan. Jabatan atau posisi atau segala macam lah. Antum bisa bayangin betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh pemimpin politik yang jujur, amanah, dan adil. Misalkan presiden. Di Indonesia ini kurang lebih ada 270 juta orang sekarang. Kalau kalian jadi presiden dan bisa jujur, bisa adil, berapa kira-kira tuh pahala yang bisa kita dapat? Kita dapat pahala dari ngasih kebaikan ke satu orang aja. Itu pahalanya gede banget. Apalagi jika 270 juta jiwa manusia. Tapi ini juga mengandung risiko yang sangat-sangat besar. Kalau ada satu aja orang yang nggak ridho dengan kita karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, karena kebodohan kita sebagai pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, atau misalkan kita sebagai wakil rakyat yang tidak amanah, yang tidak merepresentasikan rakyat, itu potensi dosanya juga banyak banget. Satu orang aja, kalau dia nggak ridho ke kita, itu sudah menyulitkan kita di akhirat. Apalagi kalau kita zolim terhadap ratusan juta jiwa. Oke, itu kan jabatan yang cukup tinggi ya, presiden. Misalkan kita turunkan di level gubernur. Itu juga sama mungkin politik ya. Mungkin beda ke orang-orang yang dikelola aja. Berapa banyaknya itu beda. Tapi bisa jadi posisi kita lebih rendah lagi dari presiden dan gubernur. Misalkan pemimpin perusahaan gitu. Misalkan kita buka usaha. Anggaplah usaha kita alhamdulillah udah usaha menengah yang udah cukup banyak karyawan. Ya, misalkan aja karyawannya ada 50 orang. 50 orang ini kan dia nggak cuma menghidupi dirinya sendiri ya. Pasti ada di antara mereka punya keluarga. Entah itu istri atau suami dan anak. Ya anggaplah dari 50 orang itu mereka punya masing-masing satu anggota keluarga. Itu dari 50 orang itu menjadi 100. Ada 100 orang yang hidup karena kita. Pahalanya seberapa banyak tuh kita sebagai pemimpin di usaha tersebut, di bisnis tersebut. Lanjut ke yang terakhir yaitu ilmu. Apalagi kalau ilmu agama. Apalagi kalau itu ilmu ngajarin Al-Quran. Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Satu huruf bukan satu kata. Satu huruf bukan satu kalimat. Satu huruf. Anggaplah misalkan kita ngajarin bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim ke orang lain. Orang itu lalu sholat dan mengucapkan itu 17 rakaat dalam sehari. Belum kalau dia hidup sampai misalkan 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun. Dan dari balik dia sampai meninggal sholat terus. Dan karena kita ngajarin bismillah, berapa pahala yang kita dapat tuh dari satu orang. Dan kebanyakan ya, kita itu pasti ngajarin orang itu nggak cuma bismillah doang. Mungkin Al-Fatihah yang sampai 7 ayat itu. Mungkin Al-Quran yang sampai ribuan ayat itu. Atau bukan cuma Al-Quran tapi fikih juga, tauhid juga. Atau ilmu-ilmu duniawi. Layaknya harta tadi ya. Ilmu duniawi itu kita bisa convert menjadi mata uang akhirat. Balik lagi tapi ya, tergantung niat. Jadi bukan cuma ilmu agama doang yang bisa di-convert menjadi pahala, tapi ilmu duniawi juga. Dengan syarat ilmu agama dan ilmu dunianya itu kita niatkan karena Allah Ta'ala.
Itu aja mungkin video kali ini yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi amal jariah buat gue dan buat teman-teman semua yang membagikannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Have a nice day.